Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Abang, saya perhatikan kok sepertinya sholat gerak-gerak begitu. Kan tidak boleh kalau sholat terlalu banyak gerak. Saya nahan kencing Pak Ustadz. Gimana tuh sholat saya tadi? Sah apa tidak? Oh, iya. Boleh kita bahas itu. Bagaimana hukumnya sholat menahan kencing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, hukum menahan kentut di waktu sholat itu adalah makruh, yang berarti boleh dilakukan tetapi lebih baik ditinggalkan. Menahan kentut dapat mengganggu kekhusyuan sholat karena dapat membuat pikiran tidak fokus dan hilang konsentrasi kita. Jika waktu sholat masih longgar, disunahkan untuk membatalkan sholat dan buang angin terlebih dahulu. Kemudian berwudu dan mengulang sholat. Namun jika waktu sholat sudah sempit, maka tetap melanjutkan sholat yang tidak perlu membatalkannya, meskipun dalam keadaan menahan kentut. Disinilah perlunya kita mengaji kepada seorang guru, baik di majelis ta'lim, di masjid-masjid, atau di tempat pengajian lah. Kemudian seorang guru membedah kitab tentang kajian bab sholat, tentang fikih. Sekarang kan kita jarang duduk di majelis mendengarkan kiai yang buka kitab, yang buka kitab fikih tentang bab sholat, itu jarang. Yang rame sekarang mah nonton atau dengerin pengajian yang suka mencaci maki itu loh. Takbir yang begitu-begitu doang itu, isinya cuman caci maki, ngatain ngebun binatang terhadap orang. Itu yang didemenin zaman sekarang. Coba kalau di majelis habis maghrib, ada seorang guru di majelis ta'limnya buka kitabnya, atau di masjid buka kitabnya tentang bab sholat. Kalau nggak ngaji, nggak paham. Nah kemudian bagaimana ketika orang yang sholat sambil menahan angin, nahan kentut lah atau menahan air seni atau kencing. Allahu Akbar. Nah kita itu akan gelisah, mau ngentut kentut terus batal. Nah kemudian mau kencing ngompol juga apalagi dua-duanya batal kalau dikeluarkan. Tapi itu hukumnya makruh. Kalau ada waktu luang, misalnya kita sholat katakanlah jam 1 lah sholat duhur, atau jam 2 lah sholat duhur. Nah kita itu udah sholat, ternyata setelah takbir dapat 1 rakaat lah katakanlah. Kita itu nggak nahan, pengen buang angin, pengen kentut. Bagaimana? Kita harus keluarkan kentut itu biar lega. Bagaimana aja dah ngeluarinya. Kalau di rumah sendirian, nggak apa-apa. Nah kalau di musola atau di masjid ketika berjamaah, batalkan saja kemudian keluar. Jangan kentut pas ketika jamaah lah, orang pada kebauan. Mending kalau nggak bau. Kalau bau, nah disinilah kita harus memahami situasi dan kondisinya. Jangan sampai kita itu ketika sholat nahan kencing, nahan kentut. Nah itu boleh dibatalkan. Setelah itu wudhu lagi baru melanjutkan. Bukan melanjutkan, mengulang sholatnya. Nah kalau waktunya sudah sempit, mau tidak mau ditahan sudah. Tahan. Kalau mampu kalau beser keluar-keluar juga batal-batal juga.
Waktunya waktu zuhur udah mau habis, tinggal 5 menit, kita lagi sholat, nahan kentut, ya ditahan. Nah, kalau dibatalin kemudian wudhu lagi, ya, mau sholat lagi, sholat zuhur, udah masuk waktu asar, nah ketinggalan, sudah hilang sholat zuhurnya. Jadi boleh menahan kentut dan kencing ketika sholat kalau waktunya sudah mepet atau mau habis. Tapi kalau masih luang, waktunya banyak, ada berjam-jam, lebih baik dibatalkan, keluarkan kentutnya, batalkan sholatnya, keluar kencing terlebih dahulu daripada menjadi penyakit. Kalau sudah jadi penyakit kemudian sakit kesininya, sholat lagi ya susah lagi mau sholat ya. Nah, menahan kencing itu dan kentut ketika sholat hukumnya makruh ya. Boleh tapi makruh, lebih baik ditinggalkan. Artinya bukan sholatnya ditinggalkan, ya kejadian seperti itu ditinggalkan. Nah, sebelum wudhu kita harus ya buang air seni terlebih dahulu, kemudian ya buang angin kalau memang buang angin. Tapi kadang ini angin datangnya tiba-tiba, ketika takbir udah berdua rakaat mules perut ya pengen keluar angin, kadang begitu. Ya sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya ada waktu luang, batalkan, wudhu lagi, ulang sholatnya. Tapi kalau waktunya sudah mepet, masuk waktu ke yang lainnya, atau masuk ke waktu asar mau masuk ke waktu maghrib, lebih baik ditahan sampai selesai sholatnya. Setelah selesai baru keluarkan kentutnya dan keluarkan air seninya. Tapi jangan di sejadah, ya, pergi kamar mandi begitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang sederhana ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya kepada saudaraku seiman seagama, dan khususnya buat orang sedunia yang seiman seagama, manfaat dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.